Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sodikin, salah satu dosen pada Prodi D3 Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran Kampus Institut Teknologi Petroleum Balongan Indramayu. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu atau ajarkan, yaitu Statistik dan Kinerja K3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran yang diajarkan di semester 2 dan memiliki bobot 2 SKS. Statistik dan Kinerja K3 mengajarkan tentang konsep dasar statistik, statistik deskriptif, statistik inferensi, ukuran pemusatan penyebaran data, validitas dan reliabilitas instrumen, uji prasyarat statistik, statistik penilaian, kinerja K3. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan statistik pada bidang K3 dan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan statistik pada mata kuliah lanjutan. Untuk semua mata kuliah yang saya ampu, termasuk mata kuliah statistik dan kinerja K3, menggunakan sistem pengajaran DIA, D Delivery, I Interaction, dan I Assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini. CPL pada mata kuliah ini terdiri atas 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi 3, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Untuk pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar matematika terapan, fisika terapan, kimia terapan, hukum K3, dan psikologi industri untuk mengelola dan mengembangkan program keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan, hygiene industri, ergonomi kerja, toksikologi, keselamatan proses, dan kebakaran. Dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mendefinisikan tentang statistika penyebaran dan pemusatan data, statistik deskriptif, validitas dan reliabilitas instrumen dan statistik K3. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan kritis, mandiri, tanggung jawab, dan tepat dalam pengambilan keputusan. Dari 2 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi 8 sub-sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, baik buku, jurnal, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah ini, yaitu aplikasi SPSS. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada mata kuliah statistik dan kinerja K3. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Interaksi adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu student learning center, problem based learning, diskusi, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS. Pada LMS ini saya gunakan untuk mengupload materi pembelajaran,
tugas dan kuis, absensi perkuliahan, dan penilaian. Selanjutnya, kita akan memasuki aspek asesmen. Pada aspek asesmen ini terdiri dari 4 komponen, yaitu kehadiran berbobot 10%, tugas dan kuis berbobot 20%, ujian tengah semester berbobot 30%, dan ujian akhir semester berbobot 40%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian supaya transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan pada proses pembelajaran yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara micro-teaching menggunakan metode learning. Selamat menyaksikan.